Jero, silakan. Oke, kembali ke ISG. Ada pullback. Kita lihat di sini kenapa ada pullback, karena di intraday-nya tertangkap ada selling pressure ya. Selling pressure tadi. Yang di hari terakhir juga, tapi kalau kita lihat di atas juga ada di chart 15 menit ya, selling pressure juga. Jadi pullback itu terjadi ya. Walaupun ada demand ya, ada demand juga tertangkap. Nah, ini demand waktu itu kita lihat penaikan masih akan berlanjut jam minggu lalu, dan ternyata selama seminggu ini benar dia berlanjut, hanya saja di hari terakhir begitu terbaca ada selling pressure jadi turun. Jadi sekarang kita harus cari saham-saham yang bottom fishing ya, lebih cocok bottom fishing supaya bisa dapat harga murah sesuai dengan kondisi marketnya. Walaupun di saham-saham yang tetap MMR-nya naik itu ada, tapi nggak banyak ya. Nah, kita lihat berapa banyak ya saham-saham yang MMR-nya masih naik. Ada satu 2 3 4 5 saham ya. Contohnya kita mulai baca dari ASA. ASA ada dua kelompok big player, confirm buy and hold. Nah, kita mau lihat volume terakhir gede ini apa yang dominan supaya kita bisa lihat besok itu lanjut naik atau pullback dulu. Dan ternyata kalau kita lihat di intraday 5 menit, ini adalah demand ya di sini. Harga sudah berada di atas, confirm ini demand akan mendorong dia naik ke atas. Jadi asa bisa lanjut besok ya. Kalau tak ada pullback mungkin hanya sedikit. Berikutnya BNGA. Jadi tadi asa boleh ikutan ya kalau yang pengen coba masuk mulai hari Senin depan. Lalu BNGA ya. BNGA kita mau cek yang terakhir itu apa, sebetulnya sih nggak perlu ya. Tapi penting juga untuk kita lihat yang mana yang dominan nih. Selling pressure. Oh, masih selling pressure ya kalau di 5 menit. Coba kita lihat 15 menit. Iya, selling pressure ya masih dominan. Jadi kelihatannya dia masih akan balik lagi ya. Itu hanya sekedar technical rebound dulu. Mungkin dia akan turun lagi ke area dimensi ini. Baru akan lanjut ke atas. Jadi ini bisa jadi kalah nih. Rupanya yang gede-gede ini adalah selling pressure ya. Jadi harus hati-hati. Jangan jangan masuk dulu. MPMX. Nah, ini kita mau cek dulu nih. Ini sudah ada demand, dia naik. Kita mau cek apakah akan pullback dulu, koreksi atau lanjut naik. Dan ternyata selling pressure di atas yang tertangkap cukup besar tuh. Dia kelihatan akan pullback dulu ya. Jadi mungkin pullback mungkin membentuk bottom fishing ya seperti di sini. Balik lagi ke area demand atau mungkin sebelumnya. Baru kita bisa ikutan lagi. Oke, berikutnya PRDA. PRDA, nah ini cakep nih. Tapi hari ini ada ditekan turun, kita mau lihat apakah tekanannya kuat ya. Dengan membuka chart intra, dan ternyata benar ya kuat ya. Kuat nih. Ada dua volume menekan turun. Dan sampai menjelang penutupan masih ada tekanan lagi. Jadi kelihatannya masih bisa berlanjut turunnya nih. Mungkin turun kembali ke area demand dan tunggu bottom fishing seperti di sini untuk nanti baru balik arah lagi ke atas. Jadi tunggu dulu ya. SRTG ada satu kelompok big player confirm buy and hold. Kita mulai yang volume terakhir itu apa? Yang gede. Oh, selling pressure juga. Jadi kelihatannya ya masih akan lanjut turun ya. Ini stop dulu naiknya. Oh, ini memang ada tekanan lagi ya di hari terakhir tuh. Ini masih akan berlanjut kelihatannya. Cukup berat di hari ini tekanan jualnya. Kalau kita mau melihat di sini demand, lalu kalau di sini ada tekanan jual hampir sepadan ya. Kira-kira sih masih akan mampu untuk menekan kembali ke area demand. Nah, di situ mungkin tunggu bottom fishing seperti di sini. Baru kita bisa ikutan. Jadi dipantau dulu ya untuk SRTG. Oke. Kita lihat yang hot big player. iOS. Wah, luar biasa ini ada satu dua di sini breakaway gap ya. Habis dia turun lalu agak sideways membentuk gap namanya breakaway gap. Lanjut gap kedua namanya runway gap ya. Kalau di dalam technical analysis. Ini sih nggak ada tanda-tanda perlawanan penjual ya di atas. Ini demandnya besar sekali, memang berhasil ya menahan penurunan. Tetapi di area bawah, oh Bu Ratna,
IELTS si Belvin ya pegang 11M belum dia jual. Betul sekali ya. Belinya kayaknya di sekitar sini nih Bu Ratna, sama di sini. Dan memang belum ada penjualan sama sekali ya di atas. Di sini juga kalau ada penjualan dikit ya, sehingga menghasilkan ARB nih, pasti ARB nih sini. Setelah itu udah nggak ada pembelian gede-gede banget karena sudah dipegang banyak di sini. Naiknya terbang kencang ya, nggak ada penjual sama sekali. Jadi ini udah hampir pasti lanjut naik ke atas, yang nggak ada perlawanan penjual. Kalau tak ada pullback kita lebih suka ya. Pullback itu biasanya kayak gap ya, untuk menutup gap. Mudah-mudahan bukan gap di sini. Namanya saham yang nggak terlalu liquid ya, cuma 6 miliar rupiah per hari. Dia beli 11M ya, sudah melebihi rata-rata per hari sih nilai transaksinya ya. Oke, itu untuk IELTS. Oke, tapi hati-hati ya, saham-saham kayak gitu suka dibanting ARB tanpa belas kasihan sama sekali dari bandarnya. Berikutnya BCIC. BCIC sudah confirm buy and hold dan hot bandar. Ini status hot bandar terakhir ya di hari ini, yang hari keempat. Besoknya itu Senin sudah bukan hot bandar lagi, kecuali kalau ini naik lagi. Nah itu baru akan berlanjut hot bandarnya. Nah kita akan cek apakah dilanjut ke atas. Tapi yang jelas demandnya cukup besar. Ada selling pressure tapi masih kalah jauh dengan demand. Kita berharap ini masih balik ke atas ya. Mumpung lagi dikasih murah di area demand, bagi yang mau ikutan silakan. Dan kalau ini benar lanjut uptrend, bayangkan profitnya ya 116% ini hitungan dalam rata-rata 5 hari pergerakannya, luar biasa. Berarti harus arah tiap hari nih baru bisa dapat 100% ke atas tuh. Berikutnya DAX kita skip ya karena masih di suspend. KLBF. Wah ini mulai akhir Oktober mulai rame nih di tradingkan, dan itu membentuk demand ya. Kelihatannya oke. Coba kita bukain hourly supaya lebih jelas ya. Ada volume gede yang belum terbaca. Ada volume gede, tapi lainnya itu gedenya setelah penutupan nih. Jadi itu nggak bisa kebaca valid tidaknya. Jadi setelah jam 3 baru ada volume gede di sekitar sini. Jadi mungkin akan sulit ya untuk pembacaannya. Coba aja kita buka per 15 menit misalnya. Ini ada selling pressure, tapi banyak yang garis-garis tuh. Yang garis-garis itu resisten yang dihasilkan oleh volume gede di market setelah market tutup ya, setelah jam 3 maksudnya kan 3/5 buka lagi, tapi kelihatannya cuma satu harga itu ya. Jadi makanya satu garis doang yang muncul, dan itu seringkali nggak jelas volumenya demand atau selling pressure. Jadi KLBF sebaiknya kita tunggu dulu ya, belum jelas. Kita tunggu sampai ada penembusan ke atas. Coba balik lagi ke hourly. Ke atas berapa nih? 1615 ya. 1615 baru mungkin kita bisa lebih confident. Oke, tapi agak sulit nih KLBF dibaca bagi yang volume speknya itu ada setelah jam 3 ya, jadi nggak terlalu dianjurkan. MNCN ini juga hot bandar hari terakhir. Coba kita cek, nggak ada perlawanan penjual sih. Dia sudah tiba di demandnya, demand semua tuh. Selling pressure ada nggak? Kecil ya, kalau ada kecil tuh kita lihat. Kita zoom, kecil sekali ya dibandingkan demand. Jadi oke nih, bagi yang mau ikutan silakan MNCN. Temas. Wah. Tidak ada perlawanan penjual sih di atas ya. Volume mengecil tapi ada doji. Jadi kita cek dulu di hari terakhir itu apa. Selling pressure ya. Di atas, wajar dia turun. Tapi sudah sampai di demand, cuman belum kena persis ya. Masih ada kemungkinan turun lagi ke area demand. Baru nanti mungkin bisa lebih kuat didorong ke atas ya. Jadi mungkin tunggu dulu. Kalau kita mau ikutan tema, saya tunggu sampai mungkin muncul bottom fishing ya, seperti di sini. Seperti di sini ya, bottom fishingnya efektif sekali. Baru kita bisa ikut, karena besoknya langsung naik ke atas. SMDR ini juga demandnya cakep. Coba kita lihat apakah ya tambah barang terus ya, nggak ada tanda-tanda penjualan di atas. Mumpung dikasih pullback nih, silahkan. Mau tunggu bottom fishing juga boleh, seperti di sini ya.
efektif sekali boleh, tapi kalau langsung masuk juga oke. Sido ada demand cukup besar. Cek yang terakhir, iya masih tambah barang ya, kecuali yang 2 hari lalu. Coba kita cek 2 hari lalu itu apa. Demand juga ya 2 hari lalu, cakep. Jadi silahkan nih yang mau ikutan Sido. Wah, ini saham-saham yang masih cukup sakti ya di tengah pullback. Sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu ya. Tadi buy and hold sudah, dan hot big player juga sudah. Kita mulai dari AALI, pertanyaan dari Pak Deka. ALI ada bottom fishing. Nah, ini bottom fishing kedua ya. Kemungkinan ini bakal ada bottom fishing ketiga. Oh, udah ketiga nih. Berarti ya akan ada ketiga masuk ke area demand ya. Kalau ini kan baru sekali rebound. Nah, di sini mungkin harus tunggu ke area demand baru akan efektif ya bottom fishing. Jadi kita tunggu aja. Tapi bagi yang mau coba ya harus jual hari Selasa ya. Kalau mau coba beli hari Senin, jual hari Selasa. Karena dalam rangka di dalam sideways, bottom fishing itu efektif 2 hari. Oke. Berikutnya kok sini. Adi dari Pak Yan. Adi juga bottom fishing ya. Ada demand, ada selling pressure, cukup gede tuh selling pressure-nya. Kita mau cek yang 2 hari lalu itu apa nih. Untuk lihat, oh ternyata masih jauh ya demand yang besarnya. Jadi ini masih bisa berlanjut ke bawah. Berarti kemungkinan akan muncul bottom fishing berikutnya, turun lagi dikit ya. Jadi kita tunggu aja. Kalau mau aman, tunggu ini balik badannya, baru MMR ini balik badan ke atas, baru kita bisa lebih pasti. Kok sini lagi. Berikutnya Agro dari Pak Dewono. Agro ini selling pressure-nya masih cukup banyak. Ada demand. Coba cek lagi. Sideways sebulan nih, hampir sebulan ya, tanpa terbaca demand gaknya. Coba kita pecah di hourly, mudah-mudahan terbaca. Dan di hourly lebih, oh ini ada demand di bawah, ada demand lagi di sini. Coba, ini ada selling pressure. Kita pecah lagi ya, ini nggak jelas di dalam sini apa. Terlalu luas selling pressure, itu selling pressure. Oh ya, baru terbaca ya, ternyata lebih banyak selling pressure ya daripada demandnya. Jadi Agro sementara dia akan konsolidasi dulu, mungkin akan turun dikit di tengah sideways ini. Kemungkinan besar kalau 2150 ditembus ke atas, ada selling pressure yang cukup kuat ya di 2350, di sekitar situ tuh. Jadi kelihatannya nggak terlalu banyak kenaikannya, nggak terlalu menarik untuk Agro saat ini. Kok situ lagi sih. Berikutnya Aisyah dari Pak Sugiarto. Aisyah sudah lama flatnya ya, nggak kebaca big player yang ngapain. Bottom fishingnya juga banyak yang fail ya. Jadi untuk saham ini, untuk bottom fishing nggak efektif saat ini. Jadi nggak usah dipakai dulu. Kita tunggu saja ini ditembus ya 240 plus 1%, baru itu akan oke banget. Karena setelah pembelian di awal Oktober, setelah itu bandarnya tidur, nggak jelas ngomong ngapain tuh. Kita lihat nggak ada volume sama sekali ya. Hampir nggak ada volume, bandarnya tidur. Ada sesuatu yang bikin dia menunggu. Harga dibiarkan sideways turun seperti ini. Jadi jangan dulu untuk Aisyah. Berikutnya Akra dari Pak Dewono dan Erik. Nah ini selling pressure. Ada demand kecil, tapi selling pressure-nya gede, berat sekali. Jadi wajar kalau dia turun ya, nggak kuat menahan selling pressure yang ini ya. Jadi Akra jangan dulu, masih berat. Berikutnya Arto dari Pak Toto. Wah, Arto 3 kelompok big player baru jualan, jadi jangan nih. Bahaya, jualan cukup gede, bisa kalah nih demand-nya ya. Jadi jangan dulu ya. Tunggu salah satu atau semuanya balik badan nih, MMR-nya baru akan lebih aman. Jangan dulu. Atau Astra dari Bu Widi.
K. Ini saya copy paste loh Pak, dari grup, bukan ngetik. Oh, Pak Erik salah ketik ya. Oke, kita lihat Arka. Arka, oh demandnya kecil sekali Pak Erik. Ini coba kita cek ya, ini apa yang gede. Tapi kemungkinan nggak ketangkep nih karena jauh ya. Coba ada jauh. Oh, saling pressure Pak Erik. Saling pressure ya. Ada demand di bawah. Saling pressure di sini cukup kuat ya, dan saling pressure bertambah nggak? Iya, bertambah ya. Ini juga ada nih yang gede. Coba kita pecah lagi untuk lihat. Itu apa? Saling pressure, saling pressure. Oh, demand nggak ketemu di Pak Erik. Jadi kelihatannya masih lebih mengarah kepada koreksi ya ke bawah ya. Koreksi ke bawah ya. Atau lebih persis bearish ya. Ini kelihatannya selling pressure yang gede. Jadi Arka jangan dulu juga ya. Oke, berikutnya Asri dari Pak Sugiarto. Oh, coba kita zoom, ada demand, ada selling pressure. Selling pressure cukup besar ya. Kita coba pecah di terakhir itu, nggak ada ya demand terbaca. Coba pecah lagi 1 jam. Ada demand, selling pressure tapi cukup besar dan belum turun ke area demandnya. Kelihatannya harus turun dulu ke area demand ya. Ini cukup besar ya, ada satu selling pressure, ada satu lagi selling pressure cukup kuat tekanan turunnya. Dia harus turun dulu ke area demand. Jadi Asri jangan dulu. Asa sudah ya? Belum deng. Asa udah tadi dari explore ya? Sebentar. Ya, dari explore by sudah. IELTS juga sudah ya, dari Hot Bandar. Baja nih dari Bu Anita. Wah, ini harga naik tapi tidak ada big player yang buy and hold ya. Berarti one day trading terus dia. Jadi kalau kita mau ikutin cara AMTA ya kita ikut one day trading sini, one day trading sini, dan itu profit ya. Nah di sini nggak ada sempat naik MMR-nya, jadi memang harusnya kita nggak beli apa-apa ya. Kita sudah selesai posisi di sini. Dan mungkin kalau kita masuk di sini dari bottom fishing, nah berarti jualnya harus hari Senin ya. Ini sudah ada sedikit profit, pastikan Senin jual untuk baja. Setelah itu jangan buka posisi apa-apa lagi. Oke, itu untuk baja. Berikutnya Bali dari Bu Anita. Bali, oke. Kita mau tahu nih yang gede ini apa. Ada demand, tapi ada yang gede lagi tuh, apa? Oh, demand juga ya. Berarti oke ini. Coba cek yang terakhir itu apa tuh, gede banget. Oh, yang terakhir itu ini ya. Coba mungkin di 1 menit terbaca. Ya, di 1 menit terbaca itu apa, selling pressure. Jadi ini kelihatannya masih akan ada bottom fishing berikutnya nih. Jadi jangan dulu untuk Bali ya. Bapak dari Pak Erik. Ada bottom fishing ini one day trading terus nih. So one day trading yang profit, ini one day trading yang tidak berprofit karena tidak ada MMR naik ya. Jadi bagi yang pakai AMTA harusnya selamat nih dari posisi yang nggak perlu karena nyangkut ya. Tapi bottom fishing bekerja baik ya, kita lihat di sini itu 2 hari jual. Berarti yang bottom fishing hari ini harusnya jual hari Selasa ya. Jadi jangan buy and hold lama ya. Oke, itu untuk Bapak Pak Erik. BBCA dari Bu Erna. Ada demand tapi kecil sekali ya. Lainnya selling pressure jadi kelihatan masih berat. BBCA jangan dulu. Bagi yang mau coba bottom fishing silahkan jualnya hari Selasa ya. Tapi kecil sekali ya trading range-nya, jadi profitnya nggak terlalu memadai untuk dirasakan. Jadi jangan dulu BBCA. BBHI dari Bu Erna. Coba cek demand-nya, iya terus tambah, terus nambah demand-nya ya.
Kelihatannya sih oke ya, kecuali yang tanggal 5 atau tanggal 8 tuh apa, kita cek dulu demand atau selling pressure. Dan ternyata demand ya, jadi oke ini untuk PBHI masih oke, cuman nggak jelas berapa lama dibiarkan sideways nih, tapi yang jelas oke ya, belum ada tanda-tanda jual signifikan di atas. Silahkan ikutan BBHI. BBKP dari Pak Sugiarto. Wih, serem amat ini, 3 kelompok big jualan, masih jualan terus. Saya nggak tahu nih termasuk saham arbitrage nggak nih ya. Jadi ininya jangan dianggap dulu ya, coba kita cek nih. Ini ada volume gede banget, itu demand atau selling pressure? Demand. Oh, demand loh. Untuk jangka pendek masih oke nih. Kalau untuk daily belum ya. Jangka pendek masih oke. Kita bisa berharap dia naik sampai ke, coba cek dulu nih, yang 15 menit deh. Oh, lumayan nih, nggak ada jual di atas. Mudah-mudahan nggak ada selling pressure yang baru ya. Jadi cara intraday sih BBKP oke nih. Kita masih bisa mengharapkan dia mencapai 450 ya. Silahkan nih BBKP nih. Karena setelah dicek di intraday dia oke banget. Di daily aja dia berat nih. Karena belum kebaca bahwa ini ternyata sebetulnya demand ya. Jadi hati-hati di 450 akan ada selling pressure ya. Silahkan ikutan BBKP. BBNI dari Bu Erna dan Pak Erik. Selling pressure. Tapi demand sih gede, kalah selling pressure-nya. Jadi silakan yang mau menggunakan bottom fishing-nya, bisa cukup efektif ya. BBRI dari Pak Simon. Ada satu kelompok big player jualan, tapi nggak terlalu gede sih dibandingkan demand yang ada ya. Sayangnya dia belum turun ke ada demand ini, jadi tunggu saja sampai turun ke sekitar 400-an ya, baru kita bisa lihat lagi. Lebih bagus tunggu sampai indikator MMR ini balik badan, baru akan oke ya. Jadi saat ini jangan dulu untuk BBRI. BBSS dari Pak Erik. Banyak banget bottom fishing-nya, walaupun itu efektif ya. Jual 2 hari kemudian selalu profit ini bottom fishing-nya. Mantap banget. Berarti bottom fishing sekarang juga pasti cakep nih. Jual hari Selasa ya, silahkan ya ikutan. Tapi jangan gede-gede ya. Karena value transaksinya cuma 1,6 miliar per hari dalam rupiah. Berikutnya BBTN dari Pak Simon. BBTN masih berat nih Pak Simon, ada selling pressure berat, jadi jangan dulu ya, gede itu. Berikutnya BBYB dari Pak Dewono. Masih berat juga nih selling pressure-nya. Coba cek yang gede ini, kelihatannya juga selling pressure tuh. Cek betul kan selling pressure berat, jadi jangan dulu ya untuk BBYB. Berikutnya backup dari Bu Anita. Oke, iya ini selling pressure-nya besar, jadi ini berat ya, demand power-nya kecil. Wajar kalau dia turun lagi, jangan dulu. BCIC sudah tadi dari Hot Bandar ya. BEPS dari Bu Erna. Wah, cakep ya, tambah barang terus. Kita mulai yang terakhir tuh. Wah, Bu Erna CHC banget nih. Wah, ARA ya. ARA kita tunggu kepastian penembusan ke atas 30-10 baru akan oke banget ya. Ini nggak jelas soalnya. Sementara ya memang disebut selling pressure karena ada yang turun ya, tapi pastinya sih besoknya begitu ya. Tunggu tembus ke atas 30-10 baru akan oke banget. Kalau enggak sih bisa turun tuh. Bax dari Bu Erni. Jangan dulu Bu Erni, masih jualan nih big player-nya. Demand-nya juga kecil ya. Iya, nambah terus selling pressure-nya, jangan dulu. BGTG dari Bu Erna.
Oh, ini ada demand kecil. Kita mulai yang gede apa tuh di tanggal 8 kalau nggak salah. Demand ya, tanggal 8 demand. Coba kita pecah lagi. Persisnya di mana demandnya? Oh, sudah ada di area harga ya. Jadi silahkan nih. Bagi yang mau ikutan BGTG, dia sideway-nya ini harusnya sudah mulai selesai ya. Karena di sini demand dan kalau dia tembus 238 plus 1% cakep nih. Ini bisa ditembus nih selling pressure-nya karena demand-nya gede banget. Oke, silahkan BGTG. Behit dari Bu Elisa. Ini juga jangan Bu, masih jualan terus. Belum ada demand. Bina dari Pak Alex. Nah ini ada volume gede banget, kita cek itu apa. Di hari terakhir. Selling pressure ya. Jadi jangan dulu untuk Bina. BMRI dari Pak Simon. Iya balik badan nih, cakep harusnya nih. Lagi dikasih murah lagi, jadi langsung aja ikutan nih. Ada selling pressure tapi demand lebih gede ya, jauh lebih besar demand, jadi silahkan nih langsung ikutan BMRI ya. Kalau dikasih bottom fishing harusnya lebih oke lagi, lebih murah ya. BNBA dari Bu Anita. Wah ini kita mau lihat yang terakhir itu apa, supaya pasti lanjut atau enggak. Oh ini ada gede banget, belum kebaca. Pecah lagi, takutnya diarah lagi. Kalau diarah mah susah ya. Oh selling pressure gede tapi ada demand gede juga di sini. Dan demandnya ini kayaknya bertambah nggak? Oh diarah juga ya, susah ya kalau diarah. Jadi tunggu sampai dia tembus 2870 baru akan oke ya. Walaupun ada indikasi tadi demandnya ada di bawah, jadi bagus. Tapi lebih pasti 2870 ditembus baru akan oke banget dan bisa jadi terbang kenceng kayak gini nih. Silakan dipantau BNBA, BNGA sudah tadi ya di explore by Boga dari Pak Dewono. Cek ya nama barang situ. Kita pecah lagi ya, set V lama ini nggak jelas itu apa, demand atau selling pressure. Oh dan ternyata demand. Menarik, Bandar Samboga dia tradingnya hanya setiap jam 10 sampai 11 ya. Iya, jam 10 sampai jam 11 dia tradingnya. Setelah itu dia sibuk kerjaan yang lain, nggak jelas apa. Tapi yang jelas ini demand nih, jadi oke. Iya oke, coba kita mau pecah supaya bisa lebih jelas. Iya masih demand ya. Silakan nih Boga, cakep. Bandar yang kerjanya cuma sejam sehari. Oke, berikutnya bola dari Pak Erik. Nah ini gede selling pressure, jadi mungkin jangan dulu nih. Ini juga belum ada buy and hold ya, cuma one day trading, jadi jangan bola. Bos dari Bu Elisa. Oh gede banget selling pressure-nya, jangan. BRMS dari Pak Yan. Kita zoom. Wah belum kelihatan tambah barang. Coba pecah ke intraday. Ternyata mulai enggak, masih kayaknya sih masih demand nih. Coba kita zoom ya, itu ada selling pressure udah nggak berlaku. Yang gede terakhir nih, coba kita lihat di chart 15 menit. Oh selling pressure yang gede, jadi jangan dulu untuk BRMS karena dia masih akan koreksi lagi mungkin ke area dimensi ini ya. Dipantau aja dulu BRMS. BTPS dari Pak Dewono. Wah cakep ini. Cek yang gede itu apa? Ini bukan selling pressure ya, kan udah sempat naik cukup beberapa saat. Ya ini yang selling pressure-nya. Kalah dengan ini juga bukan demand nih. Sempat turun cukup lama. Oh selling pressure, ini bukan demand ya. Jadi untuk BTPS kelihatannya jangan dulu nih. Jangan dulu. Mungkin dia masih harus dapat
momentum lagi dari demand ini baru akan oke. Jangan dulu ya BTPS ya. Walaupun big player belum jualan gede di atas, takutnya dibiarkan lama sideways ya, seperti di sini. Di sini ya cukup lama nih, hampir sebulan. Berikutnya buka dari Pak Yan. Buka ini saham yang sebetulnya nggak tidak patut untuk ditanyain. Jelek banget bandarnya, dan sampai sekarang pun masih jelek ya. Nah, demandnya kecil kan, dan yang gede itu nih bisa-bisa selling pressure nih. Jadi lebih baik sih jangan ya. Banyak yang udah kecelek. Oh, ternyata demand ya. Tapi ada juga gede nih setelahnya nih, kita nggak tahu apa nih. Coba pecah lagi. Oh, masih demand. Oh, jadi secara intraday buka ini masih oke, berarti mungkin ini bukan demand ya, karena sudah cukup lama di bawah. Ini demand nih tadi, berarti dia bisa naik sampai ke, lumayan ya. Boleh nih dicoba, mudah-mudahan bandarnya sudah mulai insap ya, mulai benar tradingnya. Boleh dicoba untuk buka ya, ada yang balik badan memang nih. Oke, silahkan buka. Bull dari Pak Erik. Oh, masih jualan. Coba pecah lagi ya. Sejam. Ada demand tapi ini gede banget. Apa tuh? Coba cek. Yang terakhir itu demand ya. Yang terakhir demand. Jadi masih oke nih untuk bull. Coba kita cek daily-nya. Jadi kalau masih oke, berarti dia bakal nembus ke atas 258 ya, 264 ya, 264 dia akan tembus, dan itu berarti naiknya bisa lumayan nih. Selling pressure yang ada itu di sekitar ini 284 ya, 264 ini bakal ditembus nih ke atas, karena ini demandnya sudah cukup lumayan. Silahkan nih dicoba nih bull ya. Bull, hati-hati ya, karena kadang-kadang selling pressure bisa muncul tiba-tiba ya. Tapi boleh nih, saat ini bagus. BWPT Bu Elisa. Ini masih belum ya, big plan-nya juga belum ada buy and hold. Cak dari Pak Erik. Ini juga big plan belum ada buy and hold. Ini demand. Nah, ini yang gede terakhir tuh apa tuh? Selling pressure ya. Selling pressure jadi jangan. Untuk cek jangan dulu. Cari dari Pak Dewono. Ada yang gede banget tuh apa? Cek. Kita cek. Oh, ini juga bandarnya cuman tradingnya cuman beberapa menit nih sehari. Kelihatannya masih gede di selling pressure nih. Selling pressure. Jadi jangan dulu ya. Untuk itu dia mungkin turun ke area demand dulu ke sekitar 480 atau di bawahnya, dia jangan dulu untuk cari. Masih ada bottom fish yang baru kayaknya sekitar sini. CMNT dari Bu Anita. CMNT. Oh, ada. Oh, saham baru ya. Balik badan nih big player-nya. 2 langsung terbang ya. Nah, kita mau lihat yang terakhir nih, ada volume gede. Dia akan lanjut atau tidak? Oh, lanjut nih. Silakan nih yang mau ikutan CMNT saham baru. Silakan ya yang mau ikutan CMNT. Cepin dari Bu Rokiati. Bu Widi juga dapat cepin ya tadi ya. Tapi sayang sekali Bu Widi masih menyedihkan, cepinnya dijualin terus. Kok bisa beli cepin ya? Oke, jangan dulu cepin. CPRO dari Pak Yan. Mudah-mudahan Bu Widi udah tidur. CPRO baru bangun nih. Coba kita pecah di intraday. Dijual langsung turun.
Ada demand di sini. Kita tunggulah ini balik badannya. Takutnya dia berdistribusi lagi. Jadi CPRO tunggu dulu. Walaupun demandnya oke ya. Itu takutnya gede. Ini jualan gede sebetulnya. Oke, berikutnya DGIG dari Pak Deka. Wah, cakep nih nama barang. Terus silahkan nih ikutan DGIG. Berikutnya DGNS dari Bu Anita. Wah, ini ada yang gede banget. Kayaknya sih jualan itu ya. Iya, jualan, jadi jangan. Berikutnya DMMX dari Pak Dewono. Oh, ini masih jualan, Pak. Ini ada demand ya, tapi masih kalah dengan selling pressure. Kita melihat yang terakhir nih. Coba. Demand. Jadi masih bisa berlanjut ya. Masih bisa berlanjut. Ini tambah demand sini, hati-hati, berat loh kalau berlanjut. Di sekitar sini berapa nih? Sekitar 2.800 sih. Kalau ditembus baru akan oke banget tuh. Oke, hati-hati ya untuk DMX. Bagus tapi hati-hati. Karena belum selesai tekanan jualannya. Denar dari Bu Erna. Jualan terus nih big player. Ini one day trading ya waktu dia naik. Dan muncul selling pressure. Coba kita cek. Iya, selling pressure yang gede ya. Jadi jangan Bu. Untuk Denar itu one day trading aja, makanya dia naik kencang. Setelah itu selesai udahan. EMTK dari Pak Dewono. Ada satu jualan Pak Dewono, jadi wajar kalau dia koreksi. Nah, kelihatan harus tunggu sampai ke area demand dulu ya. Tapi belum jualan gede, masih gedean demand. Jadi nggak usah khawatir, ini akan balik badan. Nah, itu saat yang tepat untuk ikutan lagi ya, MTK. Silahkan ditunggu. Era dari Bu Erni dan Bu Clarissa. Perang bandar ya. Selisih nggak sampai 5 hari langsung balik arah. Tapi masih pegang banyak sih big playernya. Coba kita cek ya di intraday. Ya, belum nggak terbaca ya di intraday. Jadi dalam waktu berapa hari nih perang bandarnya expire? 1, 2, 3, 4. Udah 5 hari. Jadi Senin udah expire ya. Udah oke uptrendnya. Tinggal nunggu ini balik badan baru akan terbang ya. Jadi silahkan ya dipantau Era atau langsung ikutan juga boleh. Esa dari Pak Padip. Wah, ini yang jualan langsung turun di area support, baru rebound. Kita cek deh yang terakhir itu apa ya. Walaupun sebetulnya kecil juga ya. Masih selling pressure yang terakhir ya. Jadi bisa koreksi lagi dong. Tunggu dulu ya. Tunggu sampai ada indikasi bagus lagi. Tembus ke atas 338 baru akan oke nih. Jadi ditunggu dulu ESA. Film dari Pak Dewono. Wah, ini cakep. Cek yang terakhir itu apa? Ada selling pressure. Ada demand cukup besar, demandnya tambah ini bisa jadi menang ya. Jadi untuk film masih oke nih, kita berharap benar ya demandnya menang. Apalagi kalau ditembus 520 itu akan terbang lagi ya. Silakan ikutan film nih, mumpung lagi pullback ya. Kalau tunggu bottom fishing juga lebih oke sih. Bottom fishingnya bagus ya. Oke, berikutnya friend dari Pak Sugiarto. Nah, ini kayaknya harus nunggu nunggu bottom fishing mungkin baru akan oke nih. Silakan dipantau, mau langsung ikutan juga boleh sih karena belum jualan ya. Belum kelihatan jualan. Ini selling pressure kayaknya kalah dengan demand di sini nih. Ada 2 demand.
Ada selling pressure, kalah dia. Jadi ini bisa menang, cuman tinggal tunggu kapan ditariknya. Mau ikutan duluan juga boleh. Trading ini 22%, jadi cukup menarik nih untuk profitnya, bisa gede. GGRM dari Pak Simon. Oh, kayaknya belum nih. Coba kita cek. Nah, demandnya kan di penutupan, jadi nggak jelas tuh valid atau nggak. Jadi jangan dulu ya untuk GGRM. Masih belum jelas. Tunggu aja balik badan nih salah satu. Good dari Pak Dewono. Ya, kita mau tahu ya yang terakhir itu apa, karena sebelumnya big player tambah barang terus. Oh, coba ya 1 menit. Ya, masih banyak demand ya. Jadi oke nih. Untuk good silahkan nih. Mungkin pullbacknya udah selesai ya. Jadi silahkan ikutan good. Harum dari Bu Erna. Selling pressure gede ya, jangan dulu Bu Erna, tunggu dulu. IMJS dari Pak Yan. Selling pressure-nya gede nih. Ada demand tapi kelihatannya demandnya kalah gede, jadi pasti berat, jangan dulu ya. Indi dari Pak Yan dan Bu Elisa. Ini selling pressure. Dia sudah di area demand sebetulnya, cuman belum tahu kapan ditarik bandar. Tunggu aja salah satu naik, nah itu baru akan oke ya. Jadi jangan dulu India. NKP dari Pak Toto. Itu demand. Oh, masih selling pressure yang itu. Jangan dulu ya, karena ada yang jualan lagi itu. Jadi mungkin akan dibiarkan lama nih oleh bandarnya di area demand ini. Jadi jangan dulu. INPC dari Pak Erik. Ada volume gede itu apa? Selling pressure ya. Oh, tapi ada demand juga. Dan lebih besar lagi. Tetapi dia ada jualan lagi di terakhir, jadi takutnya ini aku distribusi terus ya. Jangan dulu, tunggu sampai ini balik badan aja di chart 15 menit, baru akan oke banget ya. Jangan dulu ya, ini volume gede ini ada indikasi selling pressure besar yang berakumulasi selling pressure-nya. Pertanyaan dari Pak Satria, nanti kalau kode broker ditutup apakah ngaruh ke aplikasi AMTA? Sama sekali enggak ya, karena sebetulnya kode broker itu sering dijadikan modus bandar, cuman entah kenapa masih banyak yang pakai. AMTA sih nggak pakai sama sekali dari dulu ya, jadi aman Pak. Oke, berikutnya Ipol dari Pak Erik. Oh, jangan ya, masih pada jualan terus, jangan. Ini kalau di daily nggak ketangkap ya, kalau kita di intraday mungkin baru ketangkap nih. Ya, baru ketangkap tuh. Belinya itu mulai dari sini nih. Dan sekarang sih masih secara intraday masih oke ya. Jadi hati-hati aja kalau bagi yang mau ikutan, karena dari intraday sih masih oke ya. Harus lihatnya chart intraday nanti untuk tahu kapan harus jualannya ya. Di daily sih belum kebaca karena ada spread gede sekali nih, nggak jelas nih, luar biasa nih. Kok bisa begini ya? Harusnya kan udah kena arah nih. Dari 164 plus 25% udah lewat arah nih harusnya nih. Entah kenapa bisa jebol. Oke. IPO boleh tapi hati-hati. ISSP. Nah, ini bagus. Coba lihat yang gede-gede itu apa. Iya, masih demand ya. Ya, oke, cakep nih. Silakan ikutan ISSP. Bottom fishingnya pasti efektif nih. ITMG dari Bu Erna dan Pak Hardi. Jangan dulu ya, jualannya gede. JSK-nya dari Bu Erni. Wah, balik badan naiknya langsung kenceng ya, tapi langsung dijual lagi sama big player-nya, sadis banget. Jadi jangan ya, cukup gede ini jualannya. Kita tunggu aja sampai ada tarikan baru dari big player-nya.
KBAG dari Bu Ratna. Ini cakep, coba lihat yang kemarin itu apa supaya lebih pasti. Sayang sekali lebih gede selling pressure ya, jadi kelihatannya masih akan koreksi lagi nih KBAG-nya. Koreksi lagi mungkin membentuk bottom fishing seperti di sini, baru bisa ikutannya karena bottom fishing-nya cukup efektif. Jadi ditunggu ya. KLBF sudah Bu Widi dari Hot Bandar tadi, Kota dari Pak Pitoyo. Jangan nih Pak Pitoyo masih jualan terus. KPIG dari Bu Elisa. Ini juga jangan dulu ya, masih jualan terus. Berikutnya lihat dari Bu Elisa. Baru hidup nih. Coba kita cek di intraday. Sayang sekali jualan. Tapi udah koreksi ya. Jadi ya pastinya tunggu besok. Kalau dia tembus ke atas 67 baru akan lanjut ya. Ini agak sulit dibaca di daily karena baru hidup dari 50. Hati-hati karena tidak ada konfirmasi buy and hold ya. Oke, itu untuk lead, tunggu konfirmasi. LPPF dari Bu Anita. Ini ada volume gede banget, kita cek apa itu. Dan ternyata demand. Jadi oke, ini LPPF masih bisa lanjut ke atas ya. Silahkan. LSIP Pak Hadi. Jangan dijualan nih, banyak jualannya ya. Jangan. MAPA dari Pak Toto. Ini juga selling pressure-nya gede ya, confirm lagi 24 WPR jualan, jangan dulu ya. Mari dari Pak Erik. Ada demand gede, selling pressure kecil, turun ke tahan sama ini. Nah kita mau cek yang terakhir itu apa. Kalau lanjut mantap tuh. Selling pressure ya. Jadi bisa koreksi lagi nih. Jadi kelihatannya distribusinya bertahap nih big player-nya. Mungkin cuci jualan dari yang sini ya. Jadi jangan dulu ya untuk mari. Kalau ini balik badan baru akan oke banget. MBSS Bu Clarissa. MBSS bandarnya menunda-nunda ya. Tapi dia masih pegang cukup banyak. Udah jualan juga sih. Tapi kalau kita cek ya, ada bottom fishing. Nah, Senin harusnya dia rebound nih. Jadi silakan MBSS untuk ikutan. Paling lambat hari Selasa jual, tapi kalau naik lagi ya lebih hot lagi, lebih lama ya MBSS. Dan ini cukup sepadan ya, untuk ditunggu ya, karena pendakiannya lumayan nih. Bisa 20-30%. MCAS dari Bu Anita. Kita cek yang terakhir ya, itu apa. Masih ada tuh yang belum ketahuan. Kita cek lagi. Nah kalau nggak ketahuan juga berarti belum pasti. Demand. Sayang sekali ada lagi terakhir yang nggak ketahuan nih. Di jam 3 lagi. Iya kan 3.1 jadi nggak jelas. Jadi MCAS mungkin tunggu tembus 13.000 baru lebih oke ya. 13.000 plus 1% lah. MDKA dari Bu Esti. Coba cek di intraday-nya. Iya, ini mungkin harus turun dulu ke area demand ya. Baru akan oke. Karena ada yang jualan di sini. Jualan di sini juga. Nah, tunggu ke area demand di sini nih. Baru lebih pasti. Atau ini balik badannya. Jadi sekarang jangan dulu untuk MDKA. MLIA dari Pak Dewono. Baik, kita cek. Iya. Di sini demand-nya ada bottom fishing. Coba kita cek di intraday supaya kelihatan sideway-nya itu apa. Kebanyakan ada selling pressure lumayan ya. Kelihatannya harus turun dulu sih ke area demand-nya. Jadi jangan dulu untuk MLIA.
layak dipantau nih karena 17% trading nih. Saya tunggu ya sampai ke area demand. Mungkin akan muncul bottom fishing berikutnya nih. Jadi ditunggu dulu ya. MLPL dari Pak Padip. Wow, 3 kelompok big player. Jualannya confirm karena memang ada selling pressure besar. Jadi demand di sini memang kalah ya. Jadi jangan dulu untuk MLPL. MNCN Bu Widi sudah di hot banner tadi, sekarang MPMX juga sudah di explore by MTDL sekarang Pak Dewono. Bottom fishing. Coba kita cek. Iya, bottom fishing nih. Ini ada demand ya. Tapi udah sempat ditembus kurang bagus. Coba di 1 menit mungkin. Demandnya nggak ada, nggak kebaca. Jadi mungkin MTDL ini bottom fishingnya kita harus tunggu ya muncul satu lagi baru bisa kita lihat lagi. Jadi jangan dulu untuk MTDL. NICL dari Papi Toyo. Wow. Ini ada satu gede nih nggak ketahuan. Selling pressure juga, jadi jangan dulu ya. Jangan dulu NICL, ini one day trading nih waktu dia naik kencang. Pegas dari Pak Hadi. Wah, ini kayaknya cakep nih. Ada selling pressure tapi berdistribusi ya. Tapi masih gedean demand sih. Cuman kapan dia akan ditarik ke atas, nunggu ini balik badan nih. Baru akan oke. Jadi ditunggu aja dulu untuk Pegas ya. Takutnya masih dibiarkan sideways terus. PMMP dari Pak Lulus. Satu kelompok big player jualan. Tunggu sampai ini balik badan aja Pak, karena kita nggak tahu di mana dia akan reboundnya ya di area demand ini. Tunggu sampai ini balik badan dulu baru oke. Dan ini layak ditunggu karena trading range-nya 17%. Berikutnya Poli dari Pak Erik. Ini susah banget bacanya nih. One day trading terus. Iya, mesti dipecah lagi. Ya, selling pressure di atas. Kemudian ada demand nggak? Selling pressure lagi. Jadi dia jualan-jualan di atas ya. Jadi jangan dulu nih untuk Poli. Jualan-jualan di atas ini nih, jangan. PDA sudah ya dari Explore by PSAB nih dari Pak Yan. Wah, jualan semua Pak Yan. Jangan dulu ya. Demandnya kecil sekali kalah ya. PTBA dari Pak Hadi. Nah, ini juga kayaknya jangan dulu nih. Karena minggu lalu saya suruh short. Ya, masih jelek ya. Itu masih cocok untuk di short nih. Jangan dulu. PTPP dari Bu Widi. Nah, ini ada demand. Ada selling pressure. Tapi kecil ya. Jadi tunggu aja nih balik badan baru kita bisa ikutannya. Dan itu kemungkinan terjadi kalau 12.75 plus 1% ditembus ke atas. Dipantau aja untuk PTPP. PTRO dari Pak Toto. Wah, 2 kelompok big player jualan. Jualannya di atas lagi. Jadi jangan dulu ya. Takutnya dia turunnya ke area dimensi ini masih jauh. Jangan dulu PTRO. Pura dari Pak Pitoyo. Wah, ini juga jualan terus nih. Jangan dulu Pak Pitoyo, masih jualan. SAMF dari Bu Clarissa. Wow, langsung jualan nih. Lagi asik-asiknya naik. Langsung jualan gede big playernya. Jadi jangan sama sekali ya, bisa jatuh terus. Kita harus tunggu demand baru. Ini udah jelas jualan. Berikutnya SCMA dari Pak Alex. Ini juga semua jualannya gede banget lagi jualannya. Jangan dulu. SGR dari Pak Dewono. Nah, ini kita cek nih. Cakep nih. Cakep ya. Nama barang terus silahkan ikutan nih koreksi karena memang ada yang jualan satu kelompok. Tapi setelah itu dia balik badan. Jadi oke. Back to track nih. Silahkan SGR ikutan. Ship Bu Erni.
Coba kita cek. Oh, ada yang jualan nih. Coba kita cek ini gede apa aja. Wah, jualan semua ya. Ini juga termasuk big player yang kerjaannya cuma 1 jam sehari. Oke, sip, jangan dulu ya, masih gede selling pressure. Sido sudah dari hot banget tadi Bu Rokyati. SMBR nih dari Pak Pitoyo. Oh, jualan terus Pak Pitoyo. Ini jangan ya, gede lagi. Selling pressure-nya di atas, jadi jangan dulu. SMDR Pak Toto sudah ya dari hot banget tadi. SMGR dari Bu Clarissa. Wah, jualan juga Bu Clarissa, gede lagi. Jadi jangan dulu ya. Dia bisa turun ke area demand nih. Jangan dulu. SMRA dari Bu Erni. Nah, coba cek nih. Wah, nggak kebaca di area sideways, kita pecah lagi. Oh, lebih gede selling pressure ya. Iya, masih jualan, jadi jangan dulu nih. Di tengah sideways, sementara ini masih jualan, jadi mungkin akan koreksi lagi. Jangan dulu. Berikutnya SKMI dari Bu Anita. Oh, tunggu, ini ada volume gede banget. Kita mau lihat yang terakhir nih. Untuk SMRA, pastiin. Iya benar, selling pressure ya. Jadi tetap jangan SMRA, SKMI tadi ya. Wah, ini juga jualan terus Bu Anita, jangan ya. Kecil demand-nya, ini pasti kalah sama selling pressure-nya. Berikutnya SRTG dari Pak Dewono sudah ya, tadi dari Explore Buy. Tebik dari Bu Rokyati. Coba cek yang 2 hari lalu itu apa? Demand. Oke nih Bu Rokyati, bisa ikutan tapi hati-hati, ada selling pressure di sini nih. Di sekitar 2.900, nggak jauh ya naiknya ya, jadi hati-hati ya kalau mau ikutan. Teh dari Bu Anita, ada satu yang jualan. Ini kita tunggu balik badan aja ya, karena nggak jelas berapa lama dia dibiarin di area sideways ya. Ini bandarnya nih sering bikin sideways ya, jadi jangan dulu. Tekim dari Pak Alex. Tekim, coba kita cek. Ini selama sideways nggak jelas, kita pecah ke hourly. Ada yang jualan ya, demand-nya kecil lagi. Waktu setelah ditarik ke atas sekali itu di tanggal berapa tuh? Langsung dia koreksi dan confirm itu dia. Coba kita cek lagi. Iya, masih selling pressure ya. Jadi Tekim jangan dulu. Iya, di sini nih dia langsung jualan, jadi jangan ya. Tekim sebelumnya sih bagus ya. Jadi mungkin dia akan turun kembali ke area demand ya, ke area demand dulu nih. Ada jualan dia di sini nih. Ke area demand dulu baru kita bisa pantau lagi. Ini balik badan lah. Ini balik badan yang jualan baru akan oke banget. Oke, berikutnya Telkom dari Pak Toto. Ini bandar galau nih. Tapi ini jualan gede. Coba yang terakhir. Jualan kecil ya. Coba volume gede terakhir. Kemungkinan sih selling pressure juga. Sayang ya, di penutupan nih volume gede, jadi nggak kebaca. Tapi saat ini yang kurang bagus ya, karena masih lebih gede selling pressure ya. Kalau ini mungkin udah bukan selling pressure lagi, karena sempat naik ke atas lalu turun lagi. Ini hanya sekedar support resistan aja. Bisa support, bisa demand, bisa selling pressure, tapi ini udah pasti selling pressure. Jadi jangan dulu untuk Telkom. Tema sudah dari hot bandar. Tower ya, It's Tower. Oh jangan ya, jualan terus. TPIA dari Bu Widi. Ya, TPIA nih yang masih sideways. Kalau mau ikutan silakan ya, belum ada tanda-tanda jual gede di atas, cuman sideways ini kan yang nggak tahan.
Dan tradingnya sekecil lagi, nggak terlalu sepadan untuk ditungguin segitu lama ya. Trim dari Pak Dewono. Nah ini ada bottom fishing, tapi ini ada volume gede banget nih, kita mau tahu itu apa. Kalau selling pressure ya berarti berat tuh. Iya, selling pressure gede banget ya. Jadi berat juga nih naiknya. Mungkin akan turun ke area sebentar. Itu bukan demand ya. Nah ini, tapi demandnya kecil ya. Wah, bisa turun lanjut dong. Iya, jadi trim jangan dulu ya. Ini bisa-bisa turun lanjut nih. Tadi kita lihat ada selling pressure gede di atas. Berikutnya True dari Bu Erna. Wah, Bu Erna, ini jangan sama sekali ya, dijualin terus. UNVR dari Pak Simon. Ini saham yang betul-betul nggak layak dipantau dari dulu ya. Dari dulu tuh nggak pernah ada forecast bagus dari AMTA. Nah, begitu mulai bagus, hanya sekejap memberikan PHP doang. Setelah itu, padahal belum ada jualan dia bertahap banget nih, kecil kan. Kalau kita lihat bertahap banget nih. Situ jualan lagi. 1, 2, tadi sempat kebaca tuh 3 ya. Jualan nih di sini. Sehingga bottom fishing-nya yang kelima, keempat dan 5 harusnya sudah kita abaikan ya. Ini udah nggak efektif sama sekali. Jadi UNVR jangan ya, ini nggak menarik. Berikutnya UVCR. Masih jualan, demand-nya kecil tuh. Demand-nya kecil sekali. Mana tadi demand? Kecil sekali ya demand-nya. Itu demand-nya tuh kecil sekali dibandingkan selling pressure, jangan. WIM dari Pak Pitoyo. Jangan dulu juga, Pak Pitoyo masih jualan nih. WMUU dari Bu Erni dan Pak Erik. Nah, kita cek demand, ada volume gede. Kita cari dulu di intraday. Volume gede itu apa? Selling pressure gede banget tuh. Jadi jangan dulu ya. Demand-nya kalah gede. Jadi jangan dulu untuk WMUU. Takutnya dia masih dikasih koreksi lagi. Ini ada demand-nya terlalu luas, sehingga untuk mencari titik di mana demand yang titik fokus demand-nya harus dipecah di intraday ya. Karena sudah terlalu jauh pasti nggak kebaca. Jadi kita harus cari yang terdekat. Nah, seperti di sini itu lebih jelas ya di mana demand-nya. Tapi di sini kita lihat tadi selling pressure ya. Jadi jangan dulu untuk WMUU. Wood dari Pak Dewono dan Bu Clarissa. Iya, demand. Oke nih. Belum ada tanda-tanda jual gede di atas, mumpung lagi dikasih murah, silakan nih ikutan Wood. BSKT dari Bu Clarissa. Wah, coba kita cek volume gede terakhir itu apa. Selling pressure. Oh, ini belum kebaca nih. 1 menit. Lebih ke arah demand ya, tapi ini untuk sejenak aja karena udah 1 menit terlalu kecil. Kalau ton naik mungkin ke sekitar 854 ya. Jadi silahkan yang mau ikutan WSKT, ada peluang rebound ke sekitar 854. Nggak jauh ya. Oke, coba di grup kita cek ada lagi nggak. Dari Bu Herlina Tekim udah tadi dibahas. Wins nih. Wins. Nah, ini nggak kebaca nih, terus flat terus. Dia one day trading waktu naik di atas nih. Jadi waktu pagi-pagi MMR naik, terus siang atau sore flat lagi, harusnya kita udah nggak punya posisi ya. Kalau toh kita masih mau trading besoknya di bottom fishing ya, dan bottom fishingnya yang 3 ini masih di hold terus, jualnya di sini di open profit. Bottom fishing di sini jualnya 2 hari kemudian di open.
Sini juga jual dari kemudian open, itu masih profit ya. Jadi hanya bermain di bottom fishing, nggak bisa buy and hold karena tidak ada buy and hold di MMR-nya. Jadi harus kita ikutin rule untuk trading bottom fishing ya, jangan pakai cara lain. Baru kita bisa profit untuk win. Sekarang ini belum ada tanda apa-apa, jadi jangan masuk dulu. Berikutnya dari Bu Eli TPA sudah ya. Dari Pak Alex, Antam belum nih, Antam dari tadi. Antam masih jualan nih Pak Alex, jangan dulu. Demand-nya kecil sekali, jadi jangan dulu ya. Oke, yang sudah selesai. Terima kasih, tidak ada lagi. Tidak ada lagi.